Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ibu senang sekali kalian datang dengan semangat. Yuk sebelum belajar kita awali dulu dengan doa bersama supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Silakan Adiba pimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu akan absen satu persatu. Nanti kalian jawab dengan semangat. Bisa ya? Atiqatul Bariro, Muhammad Marfan, Yauza Maya Mayaksa, Adiba, Mayroza, Zahra, Muhammad Albab dan Puji, Muhammad Gufron, Galibi Lutfi Al-Bihari, Muhammad Latfan, Aldi Laila Nurina, Fatimatul Zahra, Uswatul Hasanah, Abidi Sakira Septiana, Nadia. Oke. Nadia berada Baik, terima kasih. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita mau main game terlebih dahulu. Namanya adalah game tebak langkah. Jika Ibu menyebut satu kegiatan, nanti kalian menjawab langkah-langkahnya satu persatu secara bergiliran. Contoh ya, misal Ibu menyebut kegiatan berangkat ke sekolah. Kalian dapat menjawab pakai seragam, sarapan, naik sepeda, dan seterusnya. Bisa ya? Coba. Siapa yang memulai terlebih dahulu? Berangkat sekolah. Pakai seragam. Sarapan. Naik sepeda. Sekarang satu kegiatan lagi. Memasak mie instan. Rebus air. Masukkan mie. Tuangkan bumbu. Sajikan. Bagus semuanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pernah nggak sih kalian mengalami masalah di sekolah? Misalnya lupa membawa buku pelajaran. Pernah. Oh pernah. Banyak juga ya yang pernah. Nah sekarang coba perhatikan gambar yang akan Ibu
Sudah kelihatan semua? Sudah. Nah, dari gambar tersebut, menurut pendapat kalian, apa yang kalian lihat permasalahan di dalam gambar tersebut? Sampah menumpuk. Sampah berserakan di mana? Di kantin. Kenapa kira-kira bisa seperti itu? Karena membuang sampah sembarangan. Bagus. Sekarang gambar kedua. Apa masalah yang kalian lihat di gambar tersebut? Terlambat masuk ke kelas. Nah, itulah kalian dapat mulai apa? Mengamati gambar tersebut. Hari ini kita akan belajar cara berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Misalnya terlambat masuk ke kelas, juga misalnya lupa membawa buku pelajaran dan sampah yang menumpuk di kantin. Itu dapat kita selesaikan secara rapi, jelas dan teratur. Namanya berpikir komputasional, ya. Dan berpikir komputasional itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dalam menyelesaikan masalah. Masalahnya seperti tadi katanya banyak yang suka lupa membawa buku pelajaran dan sebagainya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti pembelajaran ini, murid diharapkan nanti dapat menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, murid dapat mengidentifikasi masalah dan membaginya dalam bagian kecil atau dekomposisi. Dan yang ketiga, murid dapat menemukan pola dari masalah. Dan yang keempat, murid dapat menyaring informasi penting dan masalah atau abstraksi. Dan yang kelima, murid dapat menyusun langkah-langkah solusi atau yang dimaksud dengan algoritma. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu berpikir komputasional. Yuk kita simak baik-baik penjelasannya ya. Paling enggak kamu tahu kan bahan-bahannya apa, langkah-langkah dalam pembuatannya. Dan jika ada masalah, kamu harus cari solusinya. Itu semua membutuhkan cara berpikir yang terbatas, dan itulah yang dimaksud dengan berpikir komputasional.
komponen utama. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Apa dekomposisi itu? Yaitu membagi masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Contohnya, kenapa kamu lupa bawa buku? Bisa jadi karena apa? Ya. Iya. Jadi kamu bisa membagi masalah besar menjadi kecil. Nah, kemudian yang kedua ada pola. Pola ini nanti kamu mencari pola atau mengenal pola dari masalah. Kita dari hal yang sering terjadi misalnya, ya. Misalnya kamu di kelas 6 ini sudah dibuat daftar tiket? Sudah. Hari Senin itu ada piket kelompok 1. Hari Selasa yang piket kelompok 2. Yang hari Rabu piket kelompok 3. Yang hari Kamis kembali ke kelompok 1. Jumat kelompok 2. Sabtu. Nah, polanya berulang nggak dari hari Senin? Berulang. Senin kelompok 1, Selasa kelompok 2, Rabu kelompok 3. Yang Kamis berulang kembali. Kelompok 1 lagi dimulai dari hari Senin. Dan itu terus berulang di setiap minggunya. Itulah yang dimaksud dengan pola. Yang ketiga, ada abstraksi, ya. Abstraksi itu kita dapat menyaring informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Contohnya apa? Misalnya kalian buat mie instan, ya. Kalian sudah merebus airnya, memasukkan mie-nya, sudah apa? Menuangkan bumbunya, menyajikan. Tidak perlu lagi mereknya mie-nya itu apa, itu enggak penting. Ya, piringnya warna apa, enggak penting. Ya, jadi kita dapat menyaring informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Selanjutnya ada algoritma. Nah, algoritma ini adalah langkah terakhir menyusun langkah demi langkah. Nah, tadi juga contohnya. Seperti apa contohnya? Kalian tadi apa? Berangkat ke sekolah. Dari kegiatan kamu setiap hari berangkat ke sekolah. Kegiatan apa yang kamu lakukan saat berangkat ke sekolah? Bangun tidur, mandi, sarapan, ya, mandi pakai seragam, sarapan, naik sepeda, iya, itulah langkah-langkahnya, ya, secara terstruktur. Baik, selanjutnya. Nah, ibu tanya, siapa yang sudah pakai langkah-langkah seperti ini tanpa sadar? Pernah? Saat apa, Bang? Oh, saat berangkat sekolah. Apa yang benar? Saat menyusun jadwal. Iya, baik, semuanya hebat. Berarti kalian sudah pakai berpikir komputasional tanpa kalian sadari. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Dan nanti kalian per kelompok akan mendapatkan LKPD dari ibu. Kemudian silakan kalian diskusi bersama temannya untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD sesuai dengan materi yang telah ibu ajarkan tadi. Ya? Bisa ya? Oke, jadi yang kelompoknya Roda sini ke belakang. Ini juga yang dari depan ke belakang. Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang di sini juga gabung ke sini satunya gabung ke sana ya. Oke. Nah, ini.
Baik anak-anak, sekarang waktunya presentasi. Silakan setiap kelompok maju satu-satu. Bisa dimulai dari kelompok satu. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas mulai berpikir menjelaskan. Kelompok 1 suka membawa buku pelajaran. Yang komposisi tidak mengerjakan pelajaran malam sebelumnya. Buku tidak dimasukkan ke dalam tas. Jalan pelajaran tidak ditempel di tempat yang mudah dilihat. Dan buku-buku sangat pribadi. Bisa mereka sekali fokus main atau bola. Hari Senin dan Kamis pelajaran yang
Selanjutnya yang akan tampil kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Menarik ya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Makasih. Sekarang kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik anak-anak, sudah selesai? Oke. Apa yang kamu pelajari hari ini? Coba Adiba. Berpikir komputasional. Oke. Kemudian yang kedua, apa bagian berpikir komputasional yang paling kamu sukai dan mengapa, Ali? Sekarang yang ketiga, bagian mana yang menurutmu paling menantang dan mengapa? Coba ya. Oke, baik. Ibu bangga sama kalian semua. Kalian tidak hanya belajar teori saja, tapi kalian juga dapat mempraktikkan cara berpikir komputasional secara apa? Secara logis, rapi, dan jelas. Ini bukan hanya tentang komputer saja, anak-anak, tapi ini sangat bermanfaat dan kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu mau tanya nih, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Coba Fatin. Berpikir komputasional bagi kita menyelesaikan dengan kualitas. Iya, bagus. Ada lagi kesimpulannya? Coba. Untuk mencari solusi. Ya, bagus ya. Jadi kalian dengan belajar berpikir komputasional, kalian dapat menyelesaikan masalah dengan rapi, jelas, dan juga teratur. Dan ibu akan informasikan untuk pertemuan berikutnya, kalian nanti akan ada materi konsep dasar kecerdasan hati kita. Dan sebelum kita akhiri, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan Maya untuk siapkan. بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا آمين يا